4 Masehi, agama dan peradaban Hindu berkembang dengan cepat di Nusantara. Beberapa kerajaan bercorak Hindu sejak abad ke-5 Masehi berdiri di sejumlah wilayah Nusantara. Salah satunya Kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9. Pada masa ini, tanah Jawa, terutama wilayah Jawa bagian tengah, menjadi salah satu pusat peradaban Hindu terbesar di Nusantara dan bahkan Asia Tenggara. Jejak kebesaran peradaban Hindu dari masa ini, diantaranya bisa kita saksikan dari kemegahan dan keindahan Candi Prambanan yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Menurut Prasasti Siwagraha yang bertarik 778 Saka atau 856 Masehi, Candi Prambanan yang diresmikan oleh Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya dibangun sebagai bentuk dharma terhadap Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu, yakni Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pelebur. Terletak di Desa Karangasem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang yang diduga dibangun pada abad ke-9 ditempatkan khusus dalam halaman suci di Kompleks Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, yakni Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 candi pendamping, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa, 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwara. Candi-candi ini berdiri megah di atas tanah seluas 49.284 meter persegi. Dalam kompleks Candi Prambanan ini kan terdiri atas 3 halaman. Halaman pertama, halaman pusat, halaman yang paling suci, itu ada 16 candi. Itu terdiri atas 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Siwa, dan Wisnu. Kemudian ada Candi Wahana, ada 2 candi Apit, 4 candi Kelir, dan 4 candi Patok. Kemudian pada halaman kedua ada 224 candi. Kemudian di halaman ketiga kita tidak menemukan candi, namun dulu pernah ditemukan adanya struktur petirtaan yang terbuat dari batu putih. Nah, jadi jumlah candi yang ada dalam kompleks Candi Prambanan ini ada 240 candi. Sejauh ini memang belum ditemukan manuskrip kuno atau prasasti yang menjelaskan kawasan Prambanan atau wilayah Jawa bagian tengah lain sebagai lokasi sebuah peradaban besar. Sebuah karya kesusastraan bernuansa Hindu berjudul Kakawin Ramayana yang ditulis sekitar tahun 870 Masehi bisa menjadi penanda kejayaan Mataram Hindu. Naskah Kakawin yang ditulis semasa pemerintahan Dia Balitung dengan alur cerita yang sama dengan yang terpahat pada relief di pagar langkan Candi Siwa dan Brahma ditemukan di wilayah Gunung Merapi Merbabu dan disalin kembali pada tahun 1521 Masehi. Naskah ini ditemukan di wilayah Gunung Merapi dan Merbabu pada tahun 1822. Sekitar 400-an naskah tersebut dibawa ke Batavia pada tahun 1852. Sebagian besar naskah-naskah tersebut berisi teks-teks yang bernafaskan Hindu. Naskah ini sendiri ditulis tahun 1521, tetapi teksnya ditulis pada abad ke-10. Setelah menjadi penanda kejayaan Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-10, Candi Prambanan memasuki masa-masa terbengkalai dan dilupakan. Pemindahan istana atau pusat kerajaan ke Jawa Timur hingga faktor bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi membuat Candi Prambanan sedikit demi sedikit hancur, tidak terurus, hingga terpendam semak belukar. Selama masa-masa ini, beberapa bagian vital candi bahkan lenyap. Dugaan yang mencuat yang paling kuat adalah karena letusan Merapi yang berulang-ulang. Sampai sekarang aja masih meletus.
Jadi penduduk kemudian berpindah mencari tempat yang aman. Berhubung penduduknya pindah, banyak yang pindah, maka sistem kekuasaannya juga pindah ke wilayah Jawa Timur begitu. Jadi ketika penduduk yang biasanya melakukan ritual di Manjusri Graha, di Plaosan, di Siwa Graha biasanya ramai, kemudian dia berpindah, dia otomatis ini jadi terabaikan. Kita tidak begitu yakin apakah waktu Majapahit berdiri abad 14, Prambanan itu masih utuh. Mungkin juga sudah runtuh sebagian-sebagiannya. Pada tahun 1733, reruntuhan Candi Prambanan yang sebagian sudah tertimbun di tanah dan ditumbuhi semak belukar ditemukan kembali oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Temuan ini dilaporkan pada VOC. Berpuluh tahun kemudian pada akhir masa pendudukan Inggris di Jawa, Colin Mackenzie, surveyor bawahan Gubernur Jenderal Jawa, Sir Thomas Stanford Raffles mengunjungi reruntuhan Candi Prambanan. Berdasarkan catatan Mackenzie dan beberapa catatan lain, Raffles kemudian menulis uraian yang cukup panjang tentang Candi Prambanan dalam buku magnum opusnya yang terbit tahun 1817, The History of Java. Bangunan ini terletak di depan sebelah utara desa Prambanan, sekitar 250 yard dari jalan. Terletak di atas sebuah bukit kecil bebatuan. Beberapa bagian bangunan terkubur tanaman atau tumbuhan dengan keadaan bangunan telah rapuh dan rusak. Saya menemukan bahwa sangat sulit untuk menghitung dan mendeskripsikan susunan, tingkatan, bahkan jumlah dan figur tersebut secara tepat. Prambanan yang kita lihat itu adalah hasil dari pemugaran. Cuma yang catatan kita itu Candi Siwanya, itu yang mugar Belanda. Belanda memugarnya pakai semen. Semen yang sangat kokoh sehingga bersifat masif dan kontak. Waktu gempa kemarin itu karena di semen batunya jadi retak. Itu yang berbahaya. Kalau nenek moyang kita itu memberi sistem pada bangunan candi, sistem sambungan batu. Batu-batu itu disambungkan dengan batu-batu lain dengan tidak pakai perekat. Jadi kalau ada getaran gempa, dia bergoncang, tapi tidak akan retak bangunan itu, tidak akan sampai runtuh total itu. Bagaimana gambaran kehidupan dan alam pikir masyarakat, serta sistem pemerintahan yang berlangsung pada masa Kerajaan Mataram kuno, saat ini sebagian bisa kita peroleh dari 130 prasasti pendek yang ditemukan di sekitar kompleks Candi Prambanan. Salah satu prasasti yang menggambarkan keberadaan Candi Prambanan pada masa Kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Siwagraha. Isi prasasti yang dibuat tahun 856 Masehi ini menarasikan kemegahan Candi Prambanan pada saat diresmikan serta gambaran alam sekitar candi. Untuk Candi Prambanan ini ditemukan prasasti namanya Siwagraha, itu bertarikh 856 Masehi, itu menceritakan pada saat candi ini diresmikan. Nah, jadi saat candi ini diresmikan, ini merupakan kompleks candi yang sangat besar, ada bangunan berderet bersap-sap, kemudian ada pagar keliling yang melingkupinya, kemudian diceritakan juga di depannya itu tumbuh pohon tanjung yang namanya Kimuhur. Hampir 90% isi prasasti-prasasti yang berbahasa Jawa kuno, yaitu prasasti Jawa kuno itu dia berisi mengenai maklumat raja ya, maupun ada semula itu penguasa juga ada, tapi hanya sedikit, akhirnya nanti raja yang memberikan anugerah berupa daerah sima, yaitu bisa dibayangkan sebagai satu daerah swatantra, daerah otonom ya pada saat sekarang ini, yaitu satu daerah yang mereka diberi kebebasan ya, menentukan pajak dan sebagainya ya, mengelola daerahnya sendiri gitu. Hingga kini kepastian kapan waktu pendirian Candi Prambanan dan siapa yang membangunnya masih belum jelas. Di kalangan masyarakat sekitar candi terdapat mitos bahwa kompleks Candi Prambanan dibangun lewat konflik romansa antara Bandung Bondowoso
dengan Roro Jonggrang. Sejauh ini berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada, baik berupa prasasti dan manuskrip, memang belum ditemukan data primer yang menjelaskan siapa penggagas pembangunan, berapa lama pembangunan, dan siapa yang meresmikan Candi Prambanan. Meski demikian, para arkeolog sepakat menjadikan prasasti Siwagraha yang ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan sebagai acuan sejarah Candi Prambanan. Ini agak sukar untuk dijawab. Siapa raja pembangunnya? Ada yang menafsir itu pembangunan itu atas perintah Balitung. Ada yang menafsirkan itu atas perintah Raja Daksa. Pemirsa, dari prasasti Siwagraha dapat kita simpulkan bahwa pembangunan Candi Prambanan telah lengkap secara keseluruhan ketika diresmikan pada tahun 856 Masehi. Mengacu pada kitab Manasara Silapasastra, raja penggagas proyek prestisius pembangunan Candi Prambanan ini melibatkan arsitek atau stapaka dan rohaniawan. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban teknologi pembangunan pada saat itu sudah berkembang sangat pesat. Dimulai dengan pemilihan lahan, kemudian nanti sesudah pasti dapat lahan, kemudian membangun sebuah candi. Nah, membangun sebuah candi juga bisa kita samakan juga dengan sekarang. Di sana ada ahli bangunan, kemudian ahli pahat, kemudian ahli gambar itu juga ada. Jadi stapaka, stapaki, dan seterusnya. Dalam kompleks Candi Prambanan, utamanya Kompleks Suci Candi Trimurti, terdapat relief naratif kesusastraan bernuansa Hindu, yakni relief Krisnayana, yang bertutur mengenai kisah Kresna dan Dewi Rukmini, dan relief Ramayana yang bercerita tentang kisah cinta Rama-Sita. Sepanjang jalan ya ini pengasingannya di hutan Dandaka itu, Rama ini banyak membasmi raksasa-raksasa jahat. Jadi seperti ini, misalnya dalam relief seperti ini. Jadi memang dalam perjalanannya itu Rama itu muncul sebagai penyelamat dunia gitu. Jadi selalu membasmi kejahatan seperti ini. Di balik kisah Ramayana yang terpahat di kompleks Candi Roro Jonggrang, terkandung nilai filosofi yang dalam mengenai pergulatan batin manusia sebelum mencapai sebuah titik pencerahan. Pembangunan kompleks Candi Prambanan pada masanya diduga memang diproyeksikan sebagai kuil suci untuk pemujaan dewa dalam ritus Hindu. Candi Siwa sebagaimana tertulis dalam prasasti Siwagraha yang bermakna rumah Siwa, dicatat sebagai candi tertinggi. Kalau melihat bangunannya dan kemudian keruangan dari si Candi Prambanan, memang ini dari banyak ahli arkeologis sepakat bahwa ini adalah kuil untuk kerajaan gitu ya. Cuma kemudian pertanyaannya kerajaannya di mana, itu kasus berbeda. Kompleks Candi Prambanan diperkirakan berfungsi sebagai kuil suci untuk pemujaan semasa kejayaan Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Sementara pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno yang berdiri sejak abad ke-8 dan berbentuk kedatuan diduga selalu berpindah-pindah tergantung raja atau rakai yang tengah berkuasa. Para ahli menduga ibu kota Medang itu berpindah-pindah. Tidak di satu lokasi dan sangat mungkin terbuat dari bahan yang mudah lapuk. Jadi kota-kotanya itu adalah semacam pedesaan, istananya itu adalah istana yang berpanggung atau istana dari kayu, bambu, ijuk, atapnya, dan seterusnya dari bahan yang mudah rusak. Kalaupun ada bahan awet mungkin batu-batu umpaknya, batu-batu umpak alas tiang itu. Dan ketika ada pergantian raja, ada suksesi atau sedikit konflik, tempat raja lama ini yang dianggap ibu kota dipindah ke tempat raja yang baru. Kita masih belum bisa mengetahui secara pasti di mana. Satu aja, Medang Ipoh Pitu gitu. Kita masih mencari, kami masih mencari, menduga-duga apakah
Medang Ipoh Pitu itu di daerah Wonosobo, ataukah di Temanggung, ataukah Medang Imam Ratipura itu di utara Magelang. Nah, ya, sabar, mungkin penelitian mendatang bisa lebih jelas. Sejauh ini berdasarkan bukti-bukti arkeologis, semisal penemuan sebuah mahkota emas, mangkok emas, dan tas emas yang diduga berasal dari abad ke-9 di kawasan Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah, ada dugaan bahwa di kawasan yang tak jauh dari lokasi berdirinya Candi Prambanan, pernah ada kehidupan masyarakat yang terorganisir dan cukup maju peradabannya. Apakah di timur Prambanan, di Wonoboyo, sehubungan dengan ditemukannya banyak sekali artefak emas dalam satu wadah, ya, dalam satu tempayan besar ada artefak emas? Mungkin juga bisa, atau juga mungkin itu semacam permukiman khusus kaum bangsawan saja. Jadi untuk menyelamatkan hartanya dia pendam itu. Karena setelah ditemukan Wonoboyo dalam tempayan itu tidak ditemukan lagi di sekitarnya. Kalau dia permukiman pasti sangat luas. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diduga mulai mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi dari tahun 856 hingga 880 Masehi. Pada masa ini mulai terjadi berbagai upaya perebutan kekuasaan antar pangeran. Memasuki abad ke-10, lokasi kerajaan Mataram kuno dipindahkan Empu Sendok ke wilayah Jawa Timur. Akibat perpindahan ini, Candi Prambanan dan banyak bangunan candi lain menjadi tak terurus dan mengalami kerusakan. Selain itu, terjadinya beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi juga ikut menghancurkan bentuk asli banyak candi, tidak terkecuali Candi Prambanan. Ditinggalkannya bangunan suci di Jawa Tengah itu ya pasti pertama adalah pendukung kegiatan, ya. Pendukung kegiatannya berkurang. Pendukung kegiatannya tidak lagi melakukan kegiatan di situ karena sebab. Nah, sebabnya ini banyak, A, B, C gitu. Seperti masa sekarang ada masjid atau gereja yang tidak ramai lagi. Mengapa begitu kan? Artinya aktivitas penduduk tidak ramai di situ. Nah, mengapa? Nah, kalau masa Jawa kuno itu dugaan yang mencuat yang paling kuat adalah karena letusan Merapi yang berulang-ulang. Sampai sekarang aja masih meletus. Jadi penduduk kemudian berpindah mencari tempat yang aman. Berhubung penduduknya pindah, banyak yang pindah, maka sistem kekuasaannya juga pindah ke wilayah Jawa Timur. Bangunan Candi Prambanan kembali ditemukan oleh C. Alons pada tahun 1733 dalam kondisi runtuh serta tertutup tanah dan semak belukar. Namun hingga tahun 1886, Candi Prambanan belum pernah mendapat sentuhan perbaikan apapun. Pada masa ini, batu-batu dari kompleks Candi Prambanan banyak diambil untuk kepentingan pembangunan pabrik gula. Baru pada tahun 1918, Oudheemkundige Dienst atau Lembaga Kepurbakalaan Hindia Belanda mulai melakukan pemugaran metodologis di sekitar kompleks Candi Loro Jonggrang. Candi Prambanan yang dibangun berdekatan dengan lokasi deretan Candi Buddha Mahayana bisa menjadi bukti sejarah yang otentik bahwa sikap toleran dan saling menghargai antar keyakinan yang berbeda telah lama menjadi nilai-nilai yang dimuliakan masyarakat Nusantara dan dipercaya menjadi sumber kedamaian dan keagungan. Kenapa ada candi Hindu dan candi Buddha di berdampingan? Ini bisa membawa kita kepada asumsi bagaimana kehidupan beragama pada waktu itu sangat baik, berjalan dengan baik, dan sebetulnya untuk contoh yang paling gampang memang Prambanan. Prambanan yang berdekatan dengan Candi Sewu, kemudian di sana ada Candi Lumbung dan Bubrah dan seterusnya. Ini kan sangat dekat. Begitu juga untuk Candi Plausan. Ini candi-candi yang sangat monumental. Tentu saja makna yang sangat kuat tampil adalah keagamaan, ya. Nah, berhubung lokasinya dekat-dekat dengan candi-candi Buddha Mahayana, tentunya keagamaan yang bertoleransi di situ. Dan dari kata amban, ketenangan. Jadi dulu di masa silam, walaupun banyak peziarah datang dan pergi,
tapi tetap yang ditampilkan adalah ketenangan itu, kesunyian. Mengapa? Karena lokasi itu bukan lokasi sembarangan untuk wisata. Wisata masa lalu juga dilakukan gitu, bukan itu, tetapi adalah ziarah sebenarnya. Jadi masuk ke suatu kompleks percandian, apakah itu Prambanan, apakah itu Sewu, apakah itu Lumbung, Pelausan Lor dan sebagainya, tetap dalam konteks pengabdian pada dewa.